Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proteksi transformator, yang mana anggota kelompok kami ada Mas Irfan Sisbiantoro dan saya sendiri Kabul Aifid. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem proteksi. Jadi, sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis maupun gangguan alam, serta kesalahan operasi dan penyebab yang lain. Nah, di sini dibagi zona-zona dari proteksi itu sendiri supaya apa? Supaya seluruh komponen dapat diamankan dengan tetap menekankan selektivitas kerja peralatan. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah pusat listriknya atau pembangkit, yang kedua adalah jaringan, selanjutnya gardu induk, dan sistem distribusi. Adapun fungsi dari sistem proteksi itu sendiri, yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kerusakan peralatan akibat terjadinya gangguan operasi sistem yang tidak normal. Selanjutnya, mempersempit daerah yang terganggu sehingga tidak melebar pada sistem yang lebih luas, memberikan pelayanan tenaga listrik dengan keandalan dan mutu tinggi kepada konsumen atau masyarakat, dan yang terakhir adalah mengamankan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh tenaga listrik. Adapun gangguan pada sistem tenaga listrik itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga adalah faktor eksternal. Untuk faktor manusia itu menyangkut kesalahan atau kelalaian dalam memberikan perlakuan kepada sistem. Jadi misalkan dalam menyambung rangkaian, dalam proses kalibrasi atau proses pemeliharaan itu ada kekeliruan dari manusia itu sendiri. Itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem tenaga listrik. Yang kedua adalah faktor internal. Ini gangguan-gangguan yang berasal dari sistem itu sendiri. Misalkan lifetime pada peralatan, kausan, dan sebagainya. Hal ini bisa mengurangi sensitivitas dari relay proteksi itu sendiri, serta mengurangi daya isolasi peralatan listrik lainnya. Yang terakhir adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi gangguan-gangguan yang berasal dari lingkungan di sekitar sistem, seperti cuaca, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, maupun sambaran petir. Selain itu juga ada kemungkinan dari binatang liar seperti gigitan tikus, ular, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gangguan pada trafo. Gangguan pada trafo itu ada 2 macam, yaitu gangguan luar external fault dan juga gangguan dalam internal fault. Yang mana gangguan luar ini terjadi di luar daerah pengamanan transformator, tapi hal ini berakibat pada kerusakan transformator itu sendiri. Nah, yang kedua itu gangguan dalam ini gangguan yang bersumber di dalam trafo itu sendiri. Adapun gangguan luar ini diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang beban lebih overload, yang mana bisa disebabkan karena pembebanan yang berlebih sehingga menyebabkan pemanasan dan berakibat pada kenaikan suhu, yang mana ini bisa merusak isolasi serta memperpendek usia dari transformator. Nah, yang kedua ada hubung singkat di sisi luar atau external short circuit. Ini terjadi hubung singkat fasa ke fasa atau fasa ke tanah di luar daerah pengaman transformator itu sendiri sehingga dapat merusak bagian-bagian dari transformator. Adapun gangguan dalam atau internal fault ini diklasifikasikan ada 2, yaitu gangguan listrik atau electrical fault. Ini contohnya seperti gangguan hubung singkat fasa ke fasa atau fasa ke tanah pada terminal belitan, ada kerusakan laminasi di dalam gulungan belitan, dan lain-lain. Adapun untuk gangguan awal incipient fault, ini contohnya adalah kendornya baut-baut atau ring pada terminal konduktor. Bisa juga karena kebocoran minyak pada bagian perapat packing ataupun gangguan di sistem pendingin pada trafo. Nah, selanjutnya tentang proteksi transformator dan macam-macamnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Monggo Mas Irfan dilanjut. Ya Mas, terima Baik. kasih. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari Mas Abdul Hafid. Di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi transformator. Yang pertama adalah proteksi transformator terhadap gangguan luar.
Ini misalnya contohnya adalah sambaran petir. Perangkat yang digunakan untuk proteksi adalah arrester. Yang kedua adalah proteksi transformator terhadap gangguan dalam. Di sini ada relay arus lebih atau beban lebih, terus relay diferensial. Selanjutnya ada relay gangguan tanah terbatas, ada juga relay arus hubung tanah, relay bunch holes, relay Johnson, relay tangki tanah, dan relay suhu. Relay hubung singkat berfungsi untuk mengamankan transformator terhadap gangguan hubung singkat antar fasa di dalam maupun di luar daerah pengamanan transformator. Ini misal ada gangguan, ini ada relay diferensial untuk mengamankan transformator terhadap gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam daerah pengamanan transformator. Prinsipnya adalah membandingkan arus yang masuk ke peralatan dengan arus yang keluar dari peralatan tersebut. Ini relay suhu dibagi menjadi dua jenis, yaitu relay suhu kumparan dan relay oil temperatur. Yang pertama itu yang relay suhu kumparan bekerja apabila suhu kumparan trafo melebihi setting dari relay HV atau LV winding. Besarnya kenaikan suhu adalah sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara luar trafo. Urutan kerjanya dibagi menjadi dua tahap, yaitu satu mengerjakan alarm atau winding temperature alarm. Yang kedua adalah mengerjakan perintah trip ke PMT atau winding temperature trip. Yang kedua ada relay oil temperature, bekerja apabila suhu minyak pada trafo melebihi dari relay oil. Besarnya kenaikan suhu adalah sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara luar trafo. Nah, di sini urutan kerjanya menjadi dua tahap. Satu mengerjakan alarm, yang kedua adalah mengerjakan perintah trip ke PMT atau oil trip temperature trip. Selanjutnya ada relay deteksi gas atau bunch holes untuk mengamankan transformator pada gangguan seperti arcing, partial discharge, dan overheating yang dapat menghasilkan gas. Gas-gas tersebut dikumpulkan pada ruang relay dan akan mengerjakan kontak-kontak alarm. Cara kerjanya adalah dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah mengerjakan alarm atau bunch hole 1 pada kontak bagian atas. Yang kedua adalah mengerjakan perintah trip ke PMT pada kontak bagian bawah. Ini ada relay Johnson. Relay Johnson adalah relay yang digunakan untuk mengamankan transformator dari gangguan di dalam tap charger yang menimbulkan gas. Dipasang pada pipa menuju konservator. Cara kerjanya seperti relay bunch holes, tetapi hanya mempunyai satu kontak untuk tripping. Ini ada relay tekanan lebih, terdapat dua jenis, yaitu tipe membran dan tipe valve. Relay ini dipasang pada transformator tanpa konservator yang bekerja dengan pertolongan membran atau suatu hubungan singkat yang timbul pada suatu transformator terendam. Saya ulangi, suatu hubung singkat yang timbul pada suatu transformator terendam minyak kan berkaitan dengan suatu tekanan lebih di dalam tangki karena gas yang dibentuk oleh dekomposisi dan evaporasi minyak. Apabila tekanan lebih ini tidak dapat dieliminasi dalam waktu beberapa menit detik, maka terjadi panas lebih pada cairan tangki dan trafo akan meledak. Ini ada relay arus lebih. Relay ini berfungsi untuk mengamankan transformator terhadap gangguan hubung singkat antar fasa di dalam maupun di luar daerah pengamanan transformator. Relay ini berfungsi juga sebagai pengaman cadangan bagi bagian instalasi lainnya. Ini relay tangki tanah berfungsi untuk mengamankan trafo terhadap hubung singkat antar fasa dengan tangki trafo dan titik netral trafo yang ditanahkan. Relay ini bekerja jika terjadi kebocoran arus dari belitan tangki ke trafo. Belitan ke tangki trafo. Arus dari tangki akan mengalir ke tanah dan akan terdeteksi oleh relay arus melalui CT.
Kemudian relay akan mentripkan PMT di kedua sisi, primer dan sekunder. Relay gangguan tanah terbatas berfungsi untuk mengamankan transformator bila ada gangguan satu fase ke tanah di dekat titik netral transformator yang tidak dirasakan oleh relay diferensial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tambahan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang proteksi transformator. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan disampaikan di e-learning. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.